Sekarang kita masih di halaman 172 ya. Ya. Oke. Oke, ini. In Sawah Village, tadi saya ulang ya. Apa? Saya enggak. Mana? In Sawah Village. Tang sabang kalau makan. Enggak. Oke. In Sawah Village tadi ya, di perkampungan sawah, kampung sawah tadi, gereja Katolik Sarverius sama gereja Pasundan dan Masjid Besar Al-Jauhar Yasvi itu tempatnya stand atau berdiri side by side, berdiri berdampingan to form a golden triangle, seperti segitiga emas. Jadi bentuknya mungkin seperti ini ya. Gitu. Di sisi-sisi sini sama di sini. The location of places of worship close to each other is not only proof of diversity, but also a form of high tolerance. Nah, tempat ibadahnya itu saling berdekatan. Tetapi itu membuktikan bahwa membuktikan adanya perbedaan, tetapi mereka memiliki high tolerance. Gitu. Memang berbeda, tapi toleransinya sangat tinggi yang terjadi di sana. Hidup kan tadi dibilang harmonize and respect others, each others. Oke. Saya lanjut ke paragraf yang ketiga. There has never been any friction between religious communities in this place. Hampir atau bahkan tidak pernah ada konflik atau bersinggungan. Bersinggungan tuh salah paham atau bertengkar atau beda pendapat gitu ya. Between, di antara komunitas agama di tempat ini. Jadi semuanya hidupnya damai, tenang, bisa punya high tolerance and respect others. They really appreciate, respect each other, including when carrying out worship. One example is when Christians worship on Sundays, activities such as recitation at the Al-Jauhar Yasvi Grand Mosque are carried out without using loudspeakers. Mereka sangat menghormati, really appreciate, sangat menghargai, menghormati satu dengan yang lain, termasuk pada saat beribadah. Contohnya ketika gereja sedang menyelenggarakan ibadah pada hari Minggu, maka aktivitas di Masjid Besar Al-Jauhar Yasvi ini juga berjalan, tetapi tidak menggunakan loudspeaker atau yang biasa kita tahu tuh toa ya. Jadi nggak dipakaikan toa, tapi tetap berjalan gitu. According to Deputy Chairman of the Parish Council, Matius Nalih Umin, this was done to provide opportunities for Christians to worship. Oke. Menurut Deputy Chairman ini ketua atau ketuanya dari Persatuan Parish ini, Parish Council, namanya Matius Nalih Umin. This was done to provide opportunities for Christians to worship. Ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi umat Kristiani untuk beribadah. Gitu. Okay. When Christmas celebrations arrive, Muslims in this predominantly Betawi village visit Christians' homes
to visit them a Merry Christmas. Likewise, the opposite is true when Muslims celebrate Eid Aidilfitri. Jadi waktu Natal, umat Muslim itu datang ke rumahnya yang Kristen untuk mengucapkan selamat Natal. Begitupun waktu Idul Fitri, yang Kristen mengunjungi rumah warga yang beragama Muslim, beragama Islam, untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. They take part in maintaining security when members of other religions in the area celebrate their religious holidays. Nah, pokoknya kalau lagi udah libur hari raya, mereka semua mengatur pengamanan satu dengan yang lain. Atau waktu ibadah perayaan, mereka ngatur. At Christmas celebration, the church St. Matthew's uses loudspeakers so that activities in the church can be heard clearly, and that is not a problem for non-Christians in the area. Waktu lagi perayaan Natal, mereka pakai loudspeaker, pakai pengeras suara, pakai toa juga, jadi bisa terdengar. Tapi itu nggak jadi masalah buat orang yang beragama lain. Pokoknya kalau kalian ke Kampung Sawah ini tenang banget tempatnya, toleransi agamanya sangat tinggi. Kenapa Miss Lydia tahu? Soalnya Miss Lydia pernah ke sana dan kebetulan temennya Miss Lydia itu salah satu warga di sana juga, gitu. Dan emang harmonis banget. Nah, dari cerita di atas, kalau saya tanya, misalnya gini, do you agree or disagree if we call they are live harmonized? Apakah kalian setuju atau tidak setuju jika kehidupan di Kampung Sawah itu saya bilang harmonis? Bisa minta tolong di-unmute semua? Wait. Oke. Oke. Nggak apa-apa dinyalain aja mikrofonnya. Di-unmute. Do you agree or disagree if we call they are live harmonized? Kalian setuju nggak? Atau malah nggak setuju? Di atas tuh, menurut saya, Miss, mereka kayaknya nggak hidup harmonis deh, Miss. Soalnya kan pasti berisik satu dengan yang lain, misalnya gitu. Kalian bisa pakai yang ini, misalnya kalian nggak setuju, I don't think so. Atau I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. Atau kayak kamu setuju ya, memang mereka hidupnya harmonis. Kalian bisa bilang I agree with you 100%. Atau that's so true. That's for sure. Bisa dipakai itu. Do you agree or disagree if we call they are live harmonized? Oke. Sampai sini jelas atau agak bingung? Jelas, Miss. Jelas ya. Oke. Saya akan lemparkan sebuah pertanyaan yang nantinya akan jadi tugas kalian untuk nulis di buku. Jawabannya aja. Pakai expressing agree atau disagree yang ada di buku kalian ya. Oke, mau ditulis pertanyaannya boleh. Sudah siap? Do you agree? Kan kita lihat fenomena sekarang kan semua pembelajarannya secara online ya. Gitu ya.
Nah, kadang setelah pembelajaran online, kan kita cuman paling lama lah taruh 1,5 sampai 2 jam. Setelah itu mereka pakai nih gadgetnya untuk game online. Pertanyaannya saya, do you agree or disagree if playing game online after playing game online for a whole day? Saya tulis di kolom komen ya. Do you agree or disagree if we playing game online whole day long? Ini pertanyaannya. Sudah lihat di kolom chat? Kalau udah lihat? Sudah. Oke, ini pertanyaannya. Kalian nanti jawabnya di buku tulis kalian masing-masing. Difotokan. Tolong diberi identitas ya di lembar jawabannya itu, di buku kalian. Jadi kalau misalnya nanti fotonya masuk ke galeri saya, itu sudah teridentifikasi punyanya siapa. Do you agree or disagree if we playing game online whole day long? Atau a whole day boleh, nggak usah pakai long. Oke, are you agree? Do you agree or disagree ya? Nanti dijawab. Agree itu setuju, disagree itu tidak setuju. Oke. Sudah nyatat semua ya?